Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami di channel Minangkabau Art Culture. Kita akan membahas permasalahan Paling Katangan, yaitu sebuah jorong yang ada di Koto Tinggi, dan menurut penuturan dari beberapa narasumber mengatakan bahwasanya Paling Katangan lebih mirip berbudaya orang Agam atau budaya masyarakat Kabupaten Agam. Padahal secara geografis itu bisa jadi memang benar, tetapi pada kenyataannya Paling Katangan secara administratif pemerintahan berada di bawah Kabupaten 50 Kota. Untuk itu kembali kita menghadirkan narasumber Bapak Datua atau Bapak Sultan Palindi. Mari kita dengarkan sedikit pencerahan tentang Paling Katangan dan apa keunikan dan keunggulan dari Paling Katangan. Untuk itu kepada saudara-saudara ataupun sanak dimanapun berada, jangan lupa tetap ikuti channelku. Mudah-mudahan kita bisa bernostalgia secara sejarah dan menceritakan secara sejarahku kepada anak-anak generasi muda Minangkabau dimanapun berada, baik yang ada di Indonesia, di luar negeri, dimanapun adanya. Jadi pada saat kini kita bicara lebih santai, lebih dengan hidangan alam Minangkabau, goreng, ada goreng ubi, bakwan, ada goreng tahu dan lain-lain. Mudah-mudahan Nusana pun mendengar di situ juga, dan juga jangan lupa subscribe, share dan like video-video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita persilahkan Bapak Sultan Palindi untuk memulai apa itu Paling Katangan. Paling Katangan adalah sebuah jorong yang baru dimekarkan di negari Koto Tinggi, yang sebelumnya bergabung dengan Kampung Muaro. Yang istimewa di Paling Katangan itulah adanya Gua Imam Bonjol. Gua Imam Bonjol di mana di zaman sejarah Perang Padri itu adalah tempat pembuatan mesiu. Dan itu bisa dibuktikan sampai sekarang dengan isi gua itu bisa kita masuk walaupun pintunya kecil. Nah, keistimewaan dari Gua Imam Bonjol adalah suatu tempat yang memang sangat strategis untuk membuat persenjataan atau semacam mesiu. Karena di sebelah kiri gua ada yang dinamakan Gua Mesiu. Gua Mesiu dalam bahasa Minang. Di dalam gua sebelah kiri. Ya, sebelah kiri. Itu maksudnya. Ya. Masuk gitu ke dalam gua, di sebelah kiri gua tuh. Nah, ada namanya Gua Mesiu. Ada Gua Mesiu di situ. Iya, Gua Mesiu. Gua Mesiu gua apa? Cek gitu dulu. Gua Mesiu gua apa? Gua Mesiu itu adalah suatu bahan untuk membuat peluru. Oh, baik. Nah, itu Mesiu. Itu kalau kau makan goreng mana tuh boleh. Nah, nanti. Aku Gua Mesiu ko membuat peluru untuk perang Padri. Untuk perang Padri, termasuk untuk semacam meriam. Nah, itu kan bahan dasarnya itu mesiu. Nah, itulah sampai pendekar perang Padri membuat apa namanya tuh, ada kuali bosi di situ. Ada kuali bosi. Ya, yang diperkirakan masih ada di situ. Nah, kemudian 2 kilo dari situ ada sebuah ladang sampai apa namanya tuh semacam lumbung. Berarti kita keluar dari gua tuh. Nah, nanti ada 2 kilo dari situ. 2 kilo dari situ arah kanan, arah barat. Sebelah barat. Sebelah barat. Nah, ada yang namanya ladang Pak Jontak. Aduh, ladang Pak Jontak. Nah, ladang Pak Jontak itu adalah tempat apa namanya memproduksi padi. Jadi dari situlah makannya pasukan-pasukan Padri tadi. Oh, jadi bisa dikatakan tuh kalau lahado kuda mesiu, lahado tampe logistik ya, makanannya, ya. Berarti itulah mirip jo markas, ya. Markas perang Padri berarti. Ya, dan di sebelah timur itu ada namanya Tambang Kupeh. Tambang Kupeh. Aku belum mana? Tambang Kupeh itu adalah semacam tambang omeh
waktu itu kabarnya kalau mencangkul dapatlah umek. Dari situlah logistik, kemudian biaya-biaya untuk itu tuh dicari. Biaya untuk peperangan kok. Ya, nah dari situ namanya Tambang Kupe, kira-kira 2 kilo dari Gua Imam Bonjol itu arah ke timur. Kalau kita ke lapangan bisa gitu cari atau mana tuh? Bisa. Seluruh literasi, referensi itulah cukup. Tinggal kita mencari bukti yang ada di lapangan. Bukti yang ada. Karena yang namanya gua itu berbeda dengan gua yang lain. Itu ada gua teh, ada gua bawah. Dan banyak istilahnya secara alam tuh indah di situ dicari. Ada kubu pertahanan 3 buah bukit yang tinggi. Iya. Tempat memantau situasi. Iya. Dan ada tempat sebuah ladang yang bisa dijadikan logistik untuk pasukan. Berarti di situ pun ada tempat pasukan untuk latihan berarti mana tuh? Ya yang jelek. Mesin itu dibuat, tentu dibuat untuk dipergunakan. Iya, digunakan. Nah, atau mungkin tesnya di situ. Iya, tes karena tidak jauh dari Palangkitangan kita bertemu namanya Puadata atau daerah Pinang. Iya. Yang dikatakan ada makam keramat itu, yang diperkirakan makam Nabi miskin itu. Yang setiap tahun atau suatu masa, kalau dulu sebelum pandemi kok ada yang namanya perantau-perantau dari Pua itu turun ke Pua dari Malaysia. Dari Malaysia, perantau Puadata turun dari Malaysia. Dari Malaysia, pergi ke Puadata itu, pergi ziarah. Berziarah. Ke makam tuh, ya, makam keramat. Iya. Sebelum orang rantau itu pulang, 3 buah makam itu bergetar. Ada yang namanya di Bukit Betabuh, di Bukit Runciang, di Bukit Busu, di Pinang itu sekaligus bergetar. Atau ada hal-hal yang pertanda-pertanda apa itu tetap berbunyi. Nah, itulah keistimewaan. Jadi Palangkitangan dengan Puadata itu dekat. Jadi kemungkinan di Puadata lah ada pasukan-pasukan. Ya, karena jalan itu masih dipakai sampai kini. Jalan dari Palupua itu Sungai Guntuang, Pagadi, Palangkitangan, Puadata tetap berdekatan. Kalau secara geografis, secara daerahnya, mana yang dakiknya ke Agam daripada dakik ke Mempelai Kota? Dakiklah ke Agam. Dakiknya ke Agam. Ya, dari Palangkitangan itu lah Pagadi itu lah Agam itu. Jaraknya berapa kilometer itu? Dari Palangkitangan itu paling banyak 3 kilo. 3 kilo. 3 kilo ke Pagadi? Iya. Pagadi pula di tepi jalan Kadang kok? Iya lah jalan ada. Jalan lintas Sumatera kok? Ya pokoknya keluarnya di Pelupua, jalan provinsi apa jalan apa? Jalan lintas Sumatera? Keluarnya ke lintas Sumatera. Iya. Nah, di depan itulah ada monumen Mobri atau Brimo. Dan di atas monumen Mobri itu ada pula gua pemantau juga. Jadi itu maksudnya gua pemantau yang berkaitan dengan sejarah PDRI? Iya, Padri, bukan PDRI. Astagfirullahaladzim, maaf. Gua yang berkaitan dengan sejarah perang Padri juga. Iya. Cuma kebetulan di situ ini kan ada monumen Brimob. Iya. Karena batu PDRI itu Brimob ada di situ. Iya. Bahkan keluar masuk pun dari situ. Jadi yang salah mungkin diperkirakan orang Gua Imam Bonjol itu adanya di Bonjol. Tapi berarti daerah-daerah yang di situ mulai dari Pagadi, Palingkatangan, Puadata sampai ke Manggani, sampai ke Bonjol, itulah menjadi daerah sejarah militer juga dari daerah Siswa dan ya. Nah, dari seluruh fase sejarah dari perang Padri sampai ke PDRI sampai ke PRRI. Pokoknya dalam pergolakan Nusantara daerah itu tetap menjadi daerah basis. Ya, artinya basis tempat pertahanan, tempat tampiknya apa namanya? Adanya sebuah pergerakan. Ya, pergerakan. Dan itu bisa dibuktikan dengan kondisi jalan. Jalan itu kan baru-baru kok saja sampai ke Pagadi yang
Sebelumnya jalan itu memang jalan kudo. Jadi Nah, tetap juga mau bangga sebagai orang anak keturunan Minangkabau, asli ayah ibu orang Minangkabau, bangga juga mau jadinya. Karena dalam sejarah, rentang sejarah yang panjang tuh, layak sebenarnya orang Minangkabau menempatkan suatu buah tampek yang sangat penting dalam perkembangan Nusantara kok. ya, Karena sangat banyak tokoh-tokoh, mulai dari tokoh agama, tokoh adat, ya, tokoh pahlawan, ya, bahkan sampai kepada proklamator pun ada dari ranah Minang. ya. Kan betul itu Betul. betul. Ya. Jadi bentuk itu saudara adinda-adinda, adik-adik, nusana-nusana dimanapun berada, jangan secara alam, jangan secara manusia, jangan secara tulisan. Nampaknya cukup langkok, bahasanya daerah Minangkabau adalah daerah yang menjadi alam Yunani. Artinya alam yang sangat cerdas. Baik manusianya, baik adatnya, baik adat istiadatnya, agamanya sangat cerdas. Jadi saya secara pribadi, Ambo secara pribadi bangga menjadi orang Minangkabau. Apalagi ada ungkapan alam tak kembang jadi guru. Nampaknya batu-batu sangat luweh apa artinya dalam hal bentuk itu. Jadi balik kita mana tua. Jadi balik kita ke Palang Kitangan, Ya. daerah Minangkabau yang menjadi tempat markas persembunyian atau ada sebuah gua dari Imam Bonjol dan pasukan-pasukannya pada zaman dahulu. Menurut mana tua, aku harus kita angke sejarah paling katangan jogo ke permukaan. Apa hikmahnya? Apa untungnya kita? Itu berkaitan dengan sejarah Padri, sejarah Guru. Bagaimanapun pusat Padri itu memang di Kabupaten Agam. Dan tapi banyak yang tidak tahu bahwa daerah, artinya di daerah 50 kota yang di Bateh mana di Podata Jawa Paling Kitangan, disitulah tempat yang sebenarnya. Kalau Apa untungnya kita? Apa untungnya bagi kita menunjukkan ke penikmat Minangkabau Culture MAC, kita harus ikut memperhatikan gua Imam Bonjoko, ya, ikut mengenang sejarah gua Imam Bonjoko. ya. Apa untungnya bagi generasi muda saat sekarang? Ya bagaimanapun kita jangan melupakan sejarah. Karena dari sejarah pula adanya peradaban manusia. Dan jangan lupa, sejarah itu tak pernah hilang. Sejarah tetap meninggalkan jejak. Alam tetap meninggalkan bekas. Itulah yang dirangkum menjadi alam dan menjadi guru. Tidak bisa untuk menyembunyikan dari alam itu. Sejarah pun tidak bisa untuk dihilangkan, kalau sejarah itu tetap meninggalkan jejak. Jadi sejarah tetap meninggalkan jejak, Alam tetap meninggalkan bekas. Disitulah dirangkum menjadi alam tak kambang jadi guru itu. Guru itu sejarah. sejarah tetap meninggalkan jejak, alam tetap Meninggalkan bekas. meninggalkan bekas. Nah, jadi apapun yang ditemukan semacam batu, menhis, segala macam, atau seperti di Mai ada yang namanya batu fosfor, itu tentu punya sejarah. Iya. Tapi kalau kita berbicara masalah sejarah, kita sudah berbicara masalah peradaban manusia. Berbicara sejarah, pasti berbicara peradaban. Itu makanya Soekarno bilang, jangan melupakan sejarah. Para penikmat, para penonton, para penggemar, dan para penonton setia MAC dimanapun Nusana Sadonya berada, itulah sedikit ulasan tentang daerah Paling Katangan yang akan menjadi daerah survei kita selanjutnya. Nantikan videonya, nanti akan langsung mendatangkan Sultan Pelindih ke lokasi yang akan menerangkan yang sudah diungkap tentang Palang Kitangan oleh Sultan Pelindih.
pada malam ini. Dusana dimanapun berada, penikmat MAC yang sangat setia, kami sangat bangga dengan menghadirkan ini. Mudah-mudahan apa yang dikatakan pada tua tadi, sejarah tetap meninggalkan jejak, alam meninggalkan bekas. Mangkonyo alam Minangkabau, alam tak kambang jadi buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.